warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Ribu Damianti, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menyampaikan mengenai laporan pengalaman praktek saya yang saya beri judul Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam upaya peningkatan efektivitas kerja pada KSU Syariah Surya Mitra Cabang Boyolangu. KSU Syariah Surya Mitra berada di Jalan Raya Boyolangu, depan kantor Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Kantornya terletak di jantung kota Boyolangu, utara perempatan Pasar Boyolangu 50 meter, depan kantor BPR dan kantor kecamatan. Sebelah selatannya Indomaret dan juga Pasar Boyolangu. Sejarah berdirinya KSU Syariah Surya Mitra berdiri tahun 2011. Pengembangan dari BTM Perkasa Kaligawer. Untuk pengembangan usaha, maka membuka kantor cabang di daerah lain seperti Karangrejo, Kauman, Blitar, Trenggalek, Kampak, dan juga Ringin Pitu. Sejak berdirinya koperasi cabang di daerah lain, maka dapat mengembangkan atau menggerakkan perekonomian di daerah tersebut. Seperti di daerah Boyolangu sendiri, terdapat beberapa potensi perekonomian seperti perikanan dan juga pertanian, contohnya tembakau dan kebun belimbing. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan target untuk pengembangan perekonomian di daerah Boyolangu. Kantor Koperasi KSU Syariah Surya Mitra ini berdiri di bawah tanggung jawab Lembaga Ekonomi Muhammadiyah, sehingga izin untuk berdirinya harus di kantor PCM Muhammadiyah Tulungagung. Waktu awal pendiriannya, di daerah Boyolangu sendiri sudah ada BTM, sehingga seharusnya tidak boleh mendirikan lagi lembaga yang serupa karena izinnya harus di cabang dekat Kecamatan Muhammadiyah. Kantor cabang dari KSU Syariah Surya Mitra Boyolangu ini bertempat di Kaligawer dengan nama lembaga BTM Muhammadiyah Kaligawer. Awal mulanya kantor ini bernama BTM karena di Boyolangu sendiri sudah ada BTM, dan supaya tidak rancu sehingga diganti nama menjadi KSU Syariah Surya Mitra. Jadi masih sama miliknya Muhammadiyah, hanya saja untuk menghindari persaingan sesama Muhammadiyah di daerah Boyolangu. Untuk visi misi dari KSU Syariah Surya Mitra yaitu membiayai ekonomi kerakyatan kecil seperti pedagang pasar, pedagang toko kecil, perikanan, pertanian, dan juga mengentaskan masyarakat ekonomi bawah dari jerat rentenir. Baik, di sini saya akan mengidentifikasi dari permasalahan yang ada pada KSU Syariah Surya Mitra Cabang Boyolangu. Pada KSU Syariah Surya Mitra Cabang Boyolangu ini memiliki peran serta pengaruh dalam meningkatkan perekonomian masyarakat wilayah Boyolangu. Akan tetapi dalam proses perjalanannya, koperasi mengalami kendala. Salah satu kendala yang membutuhkan perhatian khusus demi mengembangkan pertumbuhan koperasi yaitu terletak pada masalah intern. Dengan adanya sumber daya manusia yang terbatas dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas yang menyebabkan koperasi terkendala dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Pada KSU Syariah Surya Mitra hanya terdapat 4 orang karyawan, jadi pekerjaan yang dilakukan merangkap sehingga membuat pelayanan kurang maksimal, yang seharusnya bisa berkembang pesat seketika terhambat karena adanya SDM yang terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, adapun hal yang dilakukan oleh koperasi yaitu memberikan pelatihan kepada seluruh pengurus koperasi. Di sini dalam pemecahan masalah dan strategi dalam rangka menyelesaikan masalah internal yaitu terbatasnya sumber daya manusia dari segi kualitas maupun terbatasnya dari segi kuantitas pada KSU Syariah Surya Mitra Cabang Boyolangu perlu melakukan langkah sebagai berikut, yaitu dengan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen merupakan salah satu cara mengambil keputusan perencanaan manajemen sumber daya manusia mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan diperlukan, serta kriteria apa saja yang diperlukan dalam suatu organisasi. Kemudian selanjutnya pelatihan dan pengembangan.
Pelatihan atau training adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir sehingga tenaga kerja non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu. Pelatihan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 9 adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, dan juga etos kerja. Berdasarkan dari analisis yang saya lakukan dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia sangat penting untuk menggerakkan dan mengarahkan organisasi yang harus diperhatikan, dijaga, dipertahankan, serta berkembang. Manajemen sumber daya manusia memiliki faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi, dengan skala besar ataupun kecil. Sumber daya manusia dipandang sebagai unsur yang sangat menentukan dalam proses pengembangan organisasi, karena pengembangan kualitas pelayanan akan terrealisasi apabila dituangkan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Cukup sekian mengenai penyampaian materi dari laporan PPL yang sudah saya buat sebelumnya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan atau penyebutan yang lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.